dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bupati Bovendigul menggelar safari Ramadan di Masjid Agung Al-Muhajirin, Distrik Nindip Tanah. Puluhan perwakilan masyarakat adat Wambon Kenembot menggelar aksi damai di kantor Bupati Kabupaten Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Saveria Dunggiop dalam tayangan Infodigul Kamis 26 Februari 2026. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda dan inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Bupati Bovendigul menggelar safari Ramadan di Masjid Agung Al-Muhajirin, Distrik Nindip Tanah, sekaligus membuka puasa bersama masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Agung Al-Muhajirin, Distrik Nindip Tanah, Kabupaten Bovendigul ini menjadi wadah mempererat hubungan antar pemerintah daerah dan masyarakat di bulan penuh berkah. Dalam sambutannya, Bupati Roni Omba menyampaikan bahwa Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan keberkahan. Menurutnya, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga momentum memperkuat silaturahmi, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperteguh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, yang penuh ampunan dan keberkahan. Momentum ini bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang mempererat silaturahmi, memperkuat kepedulian sosial, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kegiatan buka puasa bersama ini memiliki makna yang sangat penting. Selain sebagai sarana ibadah, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mempererat hubungan antar pemerintah daerah dengan masyarakat. Yang menegaskan kegiatan buka puasa bersama memiliki makna penting sebagai sarana ibadah sekaligus mempererat hubungan antar pemerintah dan masyarakat. Kebersamaan tersebut dinilai menjadi kekuatan utama dalam membangun daerah. Safari Ramadan ini diisi dengan buka puasa bersama, salat maghrib berjamaah, serta penyerahan bantuan kepada pengurus dan jemaah Masjid Al-Muhajirin sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan. Acara berlangsung penuh kehangatan dan diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat di Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, Bupati Bovendigul menegaskan pentingnya menjaga momentum kebersamaan dan persaudaraan di antara denominasi agama, tidak hanya saat bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Roni Omba saat melaksanakan safari Ramadan di DKM Al-Muhajirin, Distrik Nindip Tanah, Kabupaten Bovendigul. Dalam sambutannya, Roni Omba berharap momentum silaturahmi seperti safari Ramadan dapat terus dibangun dan menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat lintas denominasi agama untuk terus mempererat hubungan baik antara umat beragama, pemerintah, dan masyarakat. Selain itu, Bupati juga meminta dukungan umat muslim di Distrik Nindip Tanah terhadap kepemimpinannya dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta partai pendukung sangat dibutuhkan demi kemajuan daerah. Saya berharap momentum seperti ini tidak hanya pas ibadah puasa, bulan puasa ataupun lebaran, tapi setiap hari kita bangun silaturahmi bersama antar denominasi agama yang ada dengan masyarakat dan pemerintah. Saya juga tidak bisa menyampaikan lebih banyak harapan kami, dukungan umat muslim di sini untuk kepemimpinan kami dan pembangunan nanti ke depan. Ada teman-teman kami, ada distrik, ada KTB sendiri sebagai
mohon izin sebagai partai pendukung ya bisa dikoordinasikan. Kehadiran kami di sini juga saya berharap terus kita bangun komunikasi yang baik, kita menjaga keamanan di lingkungan kami, terutama di distrik Mendip Tanah, karena memang ini wilayah perbatasan. Saya berharap ada informasi-informasi yang kurang berkenan bisa langsung menyampaikan kepada. Ia turut mengimbau masyarakat untuk menjaga komunikasi yang harmonis serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban, khususnya di Mendip Tanah yang merupakan wilayah perbatasan. Safari Ramadan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam mempererat hubungan dengan masyarakat serta memperkuat persatuan dan toleransi antar umat beragama di wilayah tersebut. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Yang penuh ampunan dan keberkahan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, Bupati Bovendigul mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Roni Omba saat menggelar safari Ramadan di Masjid Al-Mujahirin, Distrik Mendip Tanah, Kabupaten Bovendigul. Dalam sambutannya, Roni Omba menegaskan bahwa pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Karena itu, ia mengajak warga menjaga persatuan dan memperkuat semangat gotong royong. Menurutnya, safari Ramadan menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pemerintah dan warga dalam mendukung berbagai program pembangunan yang tengah dan akan dilaksanakan. Saya menyadari bahwa pembangunan tidak dapat berjalan tanpa dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan bersama-sama mendukung program-program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Semoga melalui ibadah puasa ini, kita menjadi pribadi yang lebih besar, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan amanah, baik sebagai pemimpin, aparatur, maupun sebagai anggota masyarakat. Bupati juga berharap melalui ibadah puasa, seluruh pihak dapat menjadi pribadi yang lebih sabar, peduli, dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah, baik sebagai pemimpin, aparatur, maupun anggota masyarakat. Dengan kolaborasi yang solid, pemerintah optimis pembangunan di Bovendigul dapat berjalan lebih efektif dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Pak Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk
solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah, berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Saudara dong semua masih tetap bersama kami. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin Mindiptana menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran Bupati Bovendigul dalam kegiatan Safari Ramadan di Mindiptana. Kunjungan Bupati Roni Omba dalam rangka Safari Ramadan di Masjid Al-Muhajirin Distrik Mindiptana, Kabupaten Bovendigul disambut haru oleh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid setempat. Ketua DKM Al-Muhajirin Mindiptana, Asul Guliom, mengaku bahagia dan terhormat atas kehadiran orang nomor 1 di Bovendigul tersebut. Ia menyebut momen buka puasa bersama Bupati menjadi pengalaman istimewa, karena untuk pertama kalinya umat muslim di Mindiptana dapat bersilaturahmi dan berbuka puasa bersama kepala daerah. Kami mewakili para pengurus menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati beserta rombongannya telah hadir di tengah-tengah kita untuk silaturahim bersama kita umat Islam di Mindiptana, dan kami tidak bisa membalas apa yang dikunjungi oleh Bapak Bupati. Hanya kami serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan membalas kebaikan Bapak, dan kepada Bapak Ibu yang kami tidak sempat menyebutkan nama. Tuhan selalu melindungi kita, menjaga kita, dan memberkati kita semua pada sore hari ini. Itu saja yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat sore. Asul juga menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada Bupati beserta rombongan yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan bersilaturahmi dengan masyarakat. Menurutnya, perhatian dan dukungan yang diberikan pemerintah daerah menjadi penyemangat bagi umat muslim di Mindiptana dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membalas setiap kebaikan yang telah diberikan. Kegiatan ditutup dengan doa bersama disertai harapan agar silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat terus terjalin, tidak hanya saat Ramadan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari demi kemajuan Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, Bupati Bovendigul menegaskan kehadiran pemerintah kabupaten dalam Safari Ramadan di Masjid Al-Muhajirin Mindiptana bukan sekedar kebetulan, melainkan agenda terencana sebagai bentuk komitmen membangun silaturahmi lintas agama di Kabupaten Bovendigul.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Roni Omba saat menghadiri safari Ramadan di Masjid Al-Muhajirin, Distrik Mindip Tanah, Kabupaten Bovendigul. Menurut Roni Omba, kegiatan safari Ramadan tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga menjadi wadah mempererat hubungan antar pemerintah daerah dan masyarakat. Ia menyebut agenda tersebut telah direncanakan sebelumnya sebagai bagian dari komitmen membangun silaturahmi lintas denominasi gereja dan agama di Bovendigul. Bupati mengungkapkan sejak menjabat sebagai kepala kampung, dirinya telah menjalin kebersamaan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk umat muslim di Masjid Titik Nol. Kehadiran pemerintah daerah dalam safari Ramadan lanjutnya merupakan wujud nyata menjaga persaudaraan dan harmoni antar umat beragama. Kehadiran kami pemerintah daerah di tempat ini bukan sengaja, bukan kebetulan. Memang sudah saya agendakan. Perlu diketahui bahwa saya sebelum menjadi bupati, sejak kepala kampung, saya selalu membangun silaturahmi antar denominasi gereja yang ada, antar denominasi agama yang ada, termasuk teman-teman dari umat muslim. Perlu diketahui bahwa di Masjid Titik Nol, waktu saya kepala kampung, sedikit banyak sudah kita bersama-sama menjalin kerjasama di sana. Sehingga kehadiran kami pemerintah daerah di sini bukan kebetulan, tapi memang sudah direncanakan. Hanya mungkin sudah diridhoi oleh Sang Kuasa. Kebetulan saya diberitahu oleh senior kami di sisi politik, Pak Dewan, Pak Cemi Amin. Beliau sampaikan untuk kalau bisa hadir. Oh siap. Pada saat waktu itu di Merauke. Ia menegaskan merawat toleransi dan persatuan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah. Kata dia akan terus hadir memperkuat nilai kebersamaan di tengah masyarakat. Komitmen tersebut diharapkan menjadi contoh bahwa perbedaan bukan penghalang, melainkan kekuatan untuk membangun daerah secara bersama-sama. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, Penipuan merajalela. hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital
digital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Puluhan perwakilan masyarakat adat Wambon Kenembot menggelar aksi damai di kantor Bupati Kabupaten Bovendigul Selasa 24 Februari 2026. Mereka mendesak pemerintah daerah segera mengesahkan peta wilayah tanah adat yang telah diperjuangkan sejak tahun 2017. Sekitar 50 orang perwakilan dari distrik Jair dan distrik Subur menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Bupati Bovendigul bersama Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan dinas terkait. Koordinator Masyarakat Adat Wambon Kenembot, Lawrence M. Omba, menjelaskan aksi ini bertujuan meminta kepastian hukum atas peta wilayah adat yang proses penyusunannya telah dimulai sejak 2017. Menurutnya, seluruh tahapan administrasi telah dilalui sesuai prosedur dan perundang-undangan. Bahkan surat keputusan disebut telah rampung dan hanya menunggu pengesahan kepala daerah. Namun hingga kini belum ada kepastian resmi yang diterima masyarakat. Aksi damai dengan tujuan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul segera mengesahkan peta adat tanah adat wilayah yang sudah sejak dari 2017 kami mulai buat sampai dengan 2021. 2023 sampai dengan 2025 dengan harapan dengan tujuan bahwa Bapak Bupati Kabupaten segera sahkan karena sesuai dengan prosedur undang-undang yang sudah berlaku yang kami sudah buat sudah didukung oleh pemerintah sesuai dengan aturan-aturan kami sudah laksanakan sampai dengan tahap terakhir SK-nya sudah jadi tinggal disahkan. Jadi makanya kami masyarakat kami tunggu. Sampai dengan saat ini pemerintah tidak ada konfirmasi dengan kami. Sampai dengan hari ini kami datang aksi demo damai dengan tujuan Bapak Bupati segera mengesahkan peta adat kami. Tadi sekitar 50 orang ini itu sudah diwakili oleh setiap kampung dari distrik Jair, kampung Bemo, distrik Subur, kampung Subur dan juga kampung Aiwan. Kami yang ada datang 50 orang ini kami adalah perwakilan dari masyarakat. Selain menuntut pengesahan peta adat, massa juga menolak rencana masuknya perusahaan ke wilayah hutan adat. Mereka menilai hutan mereka sumber kehidupan utama, mulai dari sagu sebagai makanan pokok hingga sumber ekonomi masyarakat. Masyarakat berharap pemerintah daerah melakukan verifikasi langsung di lapangan dan memastikan setiap keputusan investasi mendapat persetujuan seluruh warga adat.
Koordinator menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses ini hingga terbit keputusan resmi. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, perwakilan 13 marga dari Distrik Jair dan Distrik Aiwat menyampaikan aspirasi pengakuan dan penetapan batas wilayah tanah adat kepada pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul. Pertemuan berlangsung di halaman kantor Bupati dan menegaskan pentingnya kepastian hukum atas tanah dan hutan adat. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan masyarakat adat, Valentina, menyampaikan bahwa tanah dan hutan bukan sekedar aset, melainkan sumber kehidupan dan identitas orang asli Papua. Ia membawa perlengkapan tradisional seperti kungkur sagu dan tali genemo sebagai simbol keterikatan masyarakat dengan alam. Menurutnya, hutan menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan hidup, mulai dari pengolahan sagu sebagai makanan pokok hingga sumber ekonomi bagi generasi penerus. Ia meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti aspirasi demi melindungi masa depan masyarakat adat. Tolong lihat, barang-barang yang saya sudah taruh di depan ini. Ada ini. Ada kulit nibung, ada kukur sagu, ada tali genemo. Bapak dorong yang ada pakai tali genemo, pakai noken tali genemo tuh kalau hutan ini habis, Bapak dong tidak akan pakai tali genemo lagi, tidak bisa pikul noken. Bapak dorong masih kecil itu, bapak-bapak Papua tuh. Bapak-bapak Papua, mama-mama Papua nih. Ini identitas, jati diri kami orang Papua. Kalau tanpa kukur sagu ini, kami tidak bisa makan sagu, kamu tidak bisa berdiri di depan kami, tidak bisa berdiri di tanah ini dan di tanah ini. Jadi kita harus hargai kita punya jati diri. Hari ini kami datang tuh karena jati diri kami bisa sampai di depan kantor Bupati. Jadi Bapak dorong tolong lihat. Ini Bapak Mama, kita punya tete nenek tuh. Ini sebagai John yang ini nih. Mama, Bapak dorong pakai untuk ramah sagu, timba air, bakar sagu. Di sini baru kasih makan kami dan bapak-bapak itu ada ini ember alam. Jadi kalau hutan kami atau hutan kami ini kalau habis ini kami tidak kali ini mau ada ini yang bikin sampai hari ini kita bisa sampai di depan kantor Bupati. Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Bovendigul, Soleman Womsiwor, menjelaskan proses pengakuan masyarakat hukum adat telah berjalan sejak 2023 hingga 2024. Tahapan mencakup pengakuan marga dan penetapan batas wilayah sesuai ketentuan perundang-undangan. Dokumen pengajuan 13 marga disebut telah diverifikasi secara administrasi dan teknis. Bahkan draft surat keputusan telah disusun. Namun proses sempat terhambat karena ketua panitia saat itu meninggal dunia sebelum memberikan rekomendasi resmi. Pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan tahapan hingga penerbitan surat keputusan oleh Bupati. Dialog ini diharapkan menjadi langkah konkret menuju kepastian hukum atas tanah dan hutan adat. Tim Liputan, Digul TV, Caruk melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, Bupati Kabupaten Bovendigul Roni Omba menanggapi penyampaian aspirasi dari 13 marga masyarakat adat Distrik Jair dan Distrik Subur. Pemerintah daerah menegaskan akan menindaklanjuti tuntutan tersebut sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku dengan tetap berhati-hati karena menyangkut persoalan adat dan investasi. Saat ditemui di ruang kerjanya, Bupati Roni Omba menjelaskan surat aspirasi masyarakat telah diterima pemerintah daerah. Namun menurutnya, isi tuntutan tersebut dinilai belum sepenuhnya terfokus pada pokok persoalan yang jelas. Pemerintah, kata dia, akan melakukan koordinasi lintas sektor bersama organisasi perangkat daerah terkait untuk mengklarifikasi sejumlah poin yang masih perlu diluruskan, serta memastikan mana yang menjadi kewenangan pemerintah dan mana yang harus diselesaikan secara adat. Bupati menegaskan pengakuan hak ulayat tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh pemerintah daerah. Proses tersebut harus melalui kesepakatan antar marga yang berbatasan sebelum diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Terkait tuntutan yang disebut telah diperjuangkan sejak 2017, Bupati menyebut pemerintahannya baru berjalan sekitar 4 bulan.
dan masih mempelajari kronologi persoalan. Meski begitu, ia memastikan proses sebelumnya telah direspon bagian tata pemerintahan Setda meski belum final. Ia menambahkan, keputusan terkait investasi harus dipertimbangkan secara matang. Pemerintah mendukung investasi yang membuka lapangan pekerjaan, namun tetap mewaspadai dampak lingkungan seperti banjir dan longsor. Menyampaikan aspirasi ini, saya melihat belum terlalu ada yang terfokus atau intinya itu belum ada yang saya lihat di situ. Itu pertama. Lalu yang kedua, penyampaian mereka tadi di depan kan ada beberapa hal yang saya lihat terkait di situ, sehingga kami terima, nanti kami akan koordinasikan antara opini terkait, terus mana yang menjadi kewenangan kami dan sesuai dengan aturan pasti kita akan tindak lanjut. Saya sendiri tadi saya sudah sampaikan bahwa saya dengan Pak Wakil kami kan kurang lebih baru 4 bulan, jadi kami belum tahu kronologi itu. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda bahwa proses itu mereka sudah jalan. Hanya belum sampai dengan finalnya kan belum. Karena tentunya pergantian pimpinan, terus mungkin ada aturan atau apa yang ini, sehingga belum bisa untuk disampaikan. Tapi kan sudah direspon, artinya ada langkah yang sudah diambil oleh TPM sendiri sejak usulan masyarakat itu masuk. Memang kita harus hati-hati dalam hal ini, tidak bisa apa kita ambil keputusan beda. Kalau misalnya urusan pemerintah kita bisa ambil hari ini gitu, tapi kalau yang berurusan dengan masyarakat adat ini kan kita harus hati-hati, apalagi di sana sudah ada investasi, sehingga kita harus hati-hati. Investasi itu sudah ada sebelum pemerintah Kabupaten Bovendigul Belanda. Bupati menegaskan keputusan akhir menerima atau menolak investasi tetap berada di tangan masyarakat dengan pertimbangan bersama demi kepentingan jangka panjang. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saferia Dunggio mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.